Selamat pagi, anak-anak. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Informatika kelas 7, bab bekerja dengan data. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya harapkan semuanya masih baik-baik saja. Baik, tolong dipersiapkan buku paket kalian, buku Informatika kelas 7 halaman 77. Nah, setelah mempelajari bab ini, nanti kamu dapat yang pertama menambahkan data ke lembar kerja, yang kedua mengatur format data dengan tipe data yang sesuai, yang ketiga mengatur format sel, yang keempat mengatur tanda desimal dan ribuan. Baik, kita akan masuk dalam langkah yang pertama, yaitu menambahkan data ke lembar kerja. Yang pertama, kita akan menginputkan data angka. Nah, di sini kita bekerja dengan data akan menggunakan program Microsoft Excel. Di halaman 78 ada langkah-langkah untuk mengatur data angka atau memasukkan data angka. Yang pertama, langkahnya, baik, kita sebelum Microsoft Excel standarnya adalah seperti ini. Kalau kita mengetik angka, nah, seperti itu. Kalau kita misalkan bekerja dengan angka yang selalu berulang, misalkan kita akan bekerja 3 juta, 4 juta, dan seterusnya, akan menginputkan 0 sebanyak 6 kali, maka kita akan mengetikkan angka 0 6 kali. Ada langkah secara otomatis di Excel, yaitu dengan cara File, Option, Advanced, dan klik Automatically Insert a Decimal Point. Kita beri tanda, karena yang akan kita tambahkan adalah 6 0 di belakang angka, maka kita ketikkan di sini negatif 6. Oke. Baik, kita coba di sini. 3 enter, 4 enter. Nah, akan mempermudah pekerjaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memasukkan data berupa teks, waktu, yang tanggal. Kalau teks tinggal ketik saja ya. Bisa di sini. Belajar informatika. Belajar informatika. Nah, langsung. Kalau waktu, kita menggunakan tanda titik 2. Misalkan 07.30, seperti itu ya, otomatis. Dan tanggal, misalkan sekarang tanggal 4 bulan 1 2021. Nah, seperti itu. Itu memasukkan data berupa teks, waktu, dan tanggal. Sekarang kita akan memasukkan data yang berurutan. Berurutan maksudnya terurut. Misalkan di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, secara umum kita akan memasukkan data berupa angka, yaitu mengetikkan satu persatu. Oh, ini belum kita normalkan. Kita normalkan terlebih dahulu. Untuk menormalkan kembali, klik File, Option, Advanced. Yang bagian ini kita centang, hilangkan centangnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, secara normal seperti itu. Kalau kita akan memasukkan data yang berurutan, maka kita bisa blok keduanya. Ya, perhatikan kursor. Letakkan di pojok bawah sampai tanda plus hitam, baru kita geret ke bawah. Gitu ya. Kita coba sekali lagi. Blok 1 dan 2, letakkan kursor di pojok bawah sampai warna hitam, baru geret ke bawah. Itu ya. Bisa juga seperti ini.
Kita ketik 1, paskan di pojok bawah sampai tanda plus seperti itu, klik kanan, caret ke bawah, pilih fill series, gitu ya. Berikutnya yang keempat, kita akan memasukkan data yang seragam. Maksudnya data seragam itu misalkan 3 semua, 1 semua, ya. Bisa kita menggunakan kita blok, kita tekan copy, klik ke bawah, paste, itu ya. Atau cara kedua, sama dengan copy berurutan tadi. Nah, copy cell. Nah, mudah kan ya? Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran. Jadi kita sudah belajar yang pertama menginput data angka, yang kedua menginputkan data berupa teks, waktu, dan tanggal, yang ketiga menginputkan data yang berurutan, yang keempat menginputkan data yang seragam. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan mengatur format, yaitu menformat data dengan tipe data yang sesuai. Data yang diinput di lembar kerja dapat terdiri atas berbagai tipe. Ada tipe data yang berupa teks, bilangan, sains, uang, waktu, tanggal, dan sebagainya. Masing-masing tipe data tersebut ditampilkan dengan format tertentu. Misalkan, tipe data uang ditampilkan dengan memberikan simbol mata uang di depannya. Demikian juga dengan tipe data yang lain yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Baik, kita coba ya, kita praktekkan. Nah, ini ya. Misalkan kita akan tambahkan Rp, rupiah. Kita bisa mengklik di sini, ya, Accounting Format Number. Nah, sangat mudah kan? Atau yang ini, kita ingin menampilkan hari, format cell. Nah, di sini kita pilih custom, misalkan ya. Kalau di date tidak ada harinya, kita pilih custom. Kita tampilkan ada harinya. D. Nah, D mewakili day, D2 mewakili tanggal, M month, bulan, dan Y year, tahun. Nah, ya, otomatis. Ini juga bisa menggunakan format cell. Format cell, currency, sudah, oke, otomatis. Ya, tidak sulit. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, memformat cell. Ya, memformat cell itu kita cenderung ke mengatur garis grid. Jadi ya, meskipun lembar kerja mempunyai garis-garis grid yang membentuk kolom dan baris, garis-garis grid tersebut adalah garis-garis standar yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, garis-garis grid tidak diikutkan pada saat lembar kerja dicetak. Oleh karena itu, kamu perlu menambahkan sendiri garis-garis ke sel tabel data sehingga menjadi lebih sesuai dengan keinginan kebutuhan yang kita inginkan. Kita dapat mengatur warna dari sel sehingga tampilan sel menjadi lebih semakin baik. Baik, kita coba. Nah, maksudnya itu, ini kan ada garis-garis tipis sebenarnya, tapi tidak terlihat. Kita coba di sini. Ini ya. Format cell, border. Nah, di sini garis-garisnya. Kita atur. Misalkan yang tengah kita buat tipis. Oke, nah seperti itu.
Yang ini kita ganti warnanya. Bisa menggunakan ini juga ya. Bisa juga menggunakan format cell fill. Nah, cukup mudah kan? Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, mengatur tanda desimal dan ribuan. Angka-angka yang terdapat di sel terkadang terdiri atas pecahan-pecahan yang memiliki bilangan desimal dan angka-angka yang sangat besar, yang memerlukan tanda pemisah bilangan ribuan. Tanda bilangan ribuan dan desimal berbeda-beda untuk setiap negara. Sebagai contoh, Amerika, Inggris, dan Australia menggunakan tanda titik sebagai tanda pemisah bilangan ribuan. Adapun Indonesia dan Jerman menggunakan tanda titik dan tanda pemisah bilangan ribuan dan tanda koma sebagai tanda bilangan desimal. Bagaimana? Kita coba kita praktekkan ya. Yang dimaksud dengan pernyataan yang tadi, yang ini ya. Nah, ini kan ribuannya titik, ini ada koma. Bagaimana kalau kita ganti? Nah, caranya format cell tadi. Number. Ini ya. Ini kalau tidak tampil yang ini dulu. Tapi kalau misalkan kita akan mengganti, nah di buku, ntar RP-nya kita tadi hilang. Caranya di sini ya, file, tab, option, pilih di advance, agak ke bawah ini ya. Bisa juga di sini use separator. Nah, desimal separator dan sebagainya ini ya. Kita atur, bisa mengaturnya di sini. Mau titik, mau koma, atau kebalikannya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Oh, ini ada tugas nanti yang perlu dikirimkan. Yang pertama, tuliskan langkah-langkah menginputkan data yang berurutan. Jadi sudah saya praktekkan tadi. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah menginputkan data yang seragam. Jadi kalau satu-satu semua itu bagaimana? Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah memberikan tanda mata uang secara otomatis. Yang keempat, tuliskan langkah-langkah mengatur batas dan warna sel. Nah, itu tugas yang perlu dikerjakan nanti kalau sudah selesai bisa dikirimkan ke nomor saya. Saya tunggu pada saat pada hari ini ya, sebelum jam 4 sore. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.